Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya ingin membagikan proses lubricating daripada kompresor tipe Torak ini ya kawan-kawan. Nah, untuk proses lubricatingnya di sini terdapat plug untuk pengisian oli pada kompresor tipe Torak ini. Nah, di sini sudut bawah ini terdapat plug untuk proses drainnya kompresor tipe Torak ini. Nah, untuk sistem lubricatingnya kita awali dengan motor atau sisi depan itu terdapat pompa pelumasan, pompa oli. Nah, pompa oli ini bekerja berdasarkan dari putaran si motor. Nah, si motor ini akan bekerja dengan sistem auto running dan sistem manual. Untuk sistem auto runningnya dia mengikuti daripada putaran si kompresor ini running. Nah, untuk proses manualnya kita bisa melakukan dengan cara manual running melalui panel yang ada di panel monitornya. Dan selanjutnya oli yang berada pada oil pan atau penampung oli di sisi bawah. Nah, di sini dia. Nah, dari sisi bawah itu oli akan disedot melalui hose ini. Dari hose ini naik masuk ke pompa ini. Dan selanjutnya akan disaring oleh filter oli ini. Nah, sedangkan ini terdapat sensor. Sensor ini berfungsi untuk membaca pressure daripada oli ini sendiri. Nah, kita balik lagi. Setelah oli ini disaring atau difilter oleh filter ini, dia akan keluar menuju flexible hose ini, menuju ke bawah. Nah, ini dia. Setelah itu menuju ke sisi bearing yang ada pada fan. Bearing yang ada di belakang fan atau sisi crankshaftnya dan sisi piston. Nah, jadi setelah oli tersebut melakukan pelumasan, di sini terdapat sebuah flexible hose. Flexible hose ini yaitu flexible hose ventilator. Jadi fungsi daripada hose ventilator ini yaitu untuk menaikkan udara dari hasil kebocoran pada silinder kompresi dan untuk disalurkan kepada dua flexible hose ini ya. Yang sisi bawah ini akan masuk ke sisi LP, dimana uap tersebut mengandung udara. Udara tersebut nanti akan dikompres oleh si Torak atau piston LP ini. Nah, sedangkan yang ini yaitu oli akan balik lagi, uap oli tersebut akan balik lagi masuk menuju kepada crankcase. Nah, ini dia masuk ke crankcase. Selanjutnya untuk
pemacaan level kita bisa lihat dari sisi belakang sebelah kiri. Kalau dari depan sebelah kanan berpapasan dengan cooler atau after cooler HP high pressure. Nah, di sisi belakang ini kita bisa lihat terdapat sebuah gelas pembaca level oli. Nah, gelas ini berfungsi untuk memperlihatkan kita level oli kompresor ini ya. Nah, oli kompresor ini harus berada pada sisi tengah. Di sini terdapat titik ini menandakan dia titik tengahnya. Nah, di sini juga bisa dilihat ada prosedurnya untuk level oli. Di sini ada level low tidak boleh, tidak disarankan. Ada level 50% atau berada di tengah-tengah, ini yang disarankan. Dan ini berada di level lebih dari 50 atau berada di level kurang lebih 80%. Ini tidak disarankan.